wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desika Lestari Ningsih, guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 dari LPTK Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo dengan nomor peserta PPG 201501501822 dengan nomor induk mahasiswa PPG 2114515006. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja secara daring bersama peserta didik SMP Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan materi pokok penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan model pembelajaran problem basic learning. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan pembelajaran hari ini dengan keadaan sehat walafiat walaupun pandemi tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya anak-anak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ibu mau bertanya, peralatan pembelajaran kalian sudah siap, Nak? Coba Sudah, Bu. Sudah, Bu. tunjukkan ya bukunya. Oke, berarti kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Marilah untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Silakan Zohri, kita pimpin doanya. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk membuka acara pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Zohri. Kemudian sekarang kalian absen di Google Classroom. Ya, Ibu bagikan linknya. Silakan kalian absen terlebih dahulu, Nak. Di situ KBM Senin 6 Desember 2021. Silakan kalian absen. Itu sudah ada yang hadir ya, satu orang. Silakan yang lainnya. Sudah anak-anak? Sudah. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kalau tidak perlu kalian berbicara, mic-nya dimatiin. Nanti kalau mau berbicara silakan dibuka ya. Baiklah, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Nanti akan dipimpin oleh Naila.
tercinta, Nusa bangsa dan bangsa kita bela bersama. Satu bangsa, satu bangsa kita pasti jauh untuk sama Indonesia Nusantara. Indonesia tercinta, bangsa dan bangsa kita bela bersama. Oke, terima kasih Nela. Ya Bu, sama-sama. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang materi apa anak-anak? Oke Bu, aljabar. Ya, bentuk aljabar, benar sekali ya. Ya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Sudah. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kemudian kompetensi dasarnya menjelaskan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. Indikatornya 3.5.4 menelaah operasi penjumlahan bentuk aljabar. 3.5.5 menelaah operasi penjumlahan bentuk aljabar. Kemudian 4.5.3 menyimpulkan operasi penjumlahan dan pengurangan yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran melalui pengamatan, tanya jawab, penugasan individu dan kelompok, serta diskusi kelompok, peserta didik dapat mengembangkan rasa ingin tahu, rasa tanggung jawab secara pribadi maupun kelompok dalam 1. Menelaah operasi penjumlahan bentuk aljabar dengan benar. 2. Menelaah operasi pengurangan bentuk aljabar dengan benar. Ketiga, menyimpulkan operasi penjumlahan dan pengurangan yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Nah, ada yang masih ingat ini bentuk apa anak-anak? Aljabar. Ibu, aljabar. Nah, di situ terlihat ada berapa buah pensil? Ada 3. Ada 3 pensil, jadi kita simbolkan dengan 3X. Kemudian di sebelahnya ada berapa buku? 4. Ya, ada 4 buku, kita simbolkan dengan 4Y. Jadi, contoh yang kedua, itu 4A ditambah 3B dikurang 5. Jadi, di dalam bentuk aljabar itu, ada suku, ada koefisien, ada konstanta, ada variabel ya. Jadi, ini sukunya ada 3 suku. Kemudian variabelnya A dan B. Kemudian koefisien untuk A itu 4A, kemudian koefisien untuk B itu 3. Kemudian konstantanya negatif 5. Ya. Sekarang operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada bagian ini kalian akan mempelajari cara menjumlahkan dan mengurangkan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar. Sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan yang bentuk real juga berlaku pada penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Yang pertama yaitu sifat komutatif.
Itu A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian yang kedua sifat asosiatif. Di A ditambah B ditambah C. Ya. Kemudian sifat distributif. A dikali B ditambah C. Kemudian langkah pembelajaran, sintak pembelajaran pada pagi hari ini yaitu dengan problem basic learning. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini ada permasalahan. Siapa yang mau membantu Ibu dari permasalahan di atas? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Oke, saya akan membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah ini ya. Di paket 1 ada 5 otak-otak panggang dan ada 20 otak-otak rebus. Di paket 2 ada 20 otak-otak panggang dan ada 10 otak-otak rebus. Oke, terima kasih Naila. Jadi betul sekali ya informasi yang dibaca tadi. Di paket 1 itu ada 5 otak-otak panggang dan 20 otak-otak rebus. Kemudian di paket 2 itu ada 20 otak-otak panggang dan 10 otak-otak rebus. Kemudian ditanya berapa banyaknya otak-otak panggang dan otak-otak rebus dari permasalahan di atas. Nah, di sini adalah contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui ya. Nah, sebelum melanjutkan ke pembelajaran ini, Ibu mau tanya, siapa dari kalian yang suka makan otak-otak panggang ataupun rebus? Ya, Bu. Oh, saya ya. Sama Ibu juga suka ya dengan makan otak-otak panggang maupun rebus. Nah, otak-otak panggang ataupun otak-otak rebus adalah salah satu kearifan lokal kita, yaitu di Bangka Belitung, khususnya di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahu nggak otak-otak ini dibuat dari ikan apa anak-anak? Tenggiri yo. Ya benar, dari ikan tenggiri, yaitu ikan yang berkualitas yang dihasilkan nelayan di Bangka ya. Iya. Nah, kita belum tahu nih berapa jumlah banyaknya otak-otak panggang dan otak-otak rebus yang ada di permasalahan di atas. Dari permasalahan itu sering kita temui, kemudian kita akan bahas dengan materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Bagaimana anak-anak? Masih semangat untuk belajar? Semangat. Semangat. Oke, Semangat, baiklah. semangat. Setelah ini kalian akan bekerja secara berkelompok untuk mendiskusikan LKPD yang sudah Ibu upload di dalam Google Classroom. Nah, silakan kalian download terlebih dahulu materi ajar LKPD-nya yang judulnya materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, setelah kalian download materinya, kemudian kalian download LKPD-nya untuk masing-masing siswa. Sebelum kalian berdiskusi, Ibu akan absen untuk ketua kelompoknya. Kelompok 1, Naila, ada Naila? Hadir, Bu. Oke, kelompok 2, Zohri ada? Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya kalian akan berdiskusi secara berkelompok di Google Meet. Ya, akan Ibu bagikan nanti. Kemudian untuk menyelesaikan LKPD yang sudah kalian download tadi. Dan Ibu bagikan. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Nanti setelah kalian berdiskusi di grup kalian, nanti kalian balik lagi ke ruangan ini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Bu, langsung gabung ya, Bu? Ya. Roni, silakan kamu berdiskusi dengan teman kamu ya.
Oke, Zohri silakan berdiskusi di kelompoknya, Zohri. Iya, Bu. Ya, Meli. Sudah masuk, Meli silakan diskusi kalian, Nak. Ya, ya diajak. Itu Yusrani silakan berdiskusi. Naila sebagai ketua kelompok 1, kemudian Zohri kelompok 2, silakan kalian berdiskusi, Nak. Seperti biasa ya, Ibu akan ikut berdiskusi, memantau, membimbing kalian. Kalau ada yang akan ditanyakan, silakan ditanyakan, karena Ibu juga masuk ke dalam kelompok kalian. Ibu juga memantau keaktifan kalian dalam berdiskusi. Zohri, tolong dibacakan, Zohri. Soalnya dibacakan. Hari, Bu. Oke, sudah ada. Sip. Silakan, Naila. Untuk kelompok 2, diskusikan di dalam kelompok. Ya, bagi layar. Dibagikan layar. Atau berdiskusi. Ya, sudah. Silakan matiin. Sudah selesai, anak-anak, diskusinya? Sudah, Bu. Nah, silakan kalian masuk ke Zoom utama tadi untuk mempresentasikan hasilnya. Iya, Bu. Ya, nanti kelompok 1 mempresentasikan permasalahan 1, kemudian nanti kelompok 2 mempresentasikan masalah 2. Dan silakan Naila masuk ke grup tadi. Sudah ya, sekarang kita presentasi di grup utama ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kelompok mana yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Layarnya dibagikan. Iya. Oke, di sini nomor 1 ada 1 buah kelereng. Bentuk aljabarnya 1 dan keterangannya adalah 1 buah kelereng. Nomor 2 ada 2 kelereng. Bentuk aljabarnya 2 dan keterangannya 2 buah kelereng. Nomor ketiga ada 1 kotak. Bentuk aljabarnya 1 X atau X. Keterangannya banyaknya kelereng dalam 1 kotak. Dan gambar keempat ada 2 kotak kelereng. Bentuk aljabarnya 2X dan keterangannya banyaknya kelereng dalam 2 kotak. Dan gambar kelima ada 1 buah kaleng. Bentuk aljabarnya 1Y atau Y. Keterangannya banyak kelereng dalam 1 kaleng. Selanjutnya ada 2 kaleng. Bentuk aljabarnya 2Y, keterangannya banyaknya kelereng dalam 2 kaleng. Gambar yang terakhir ada 1 buah kotak dan 1 buah kaleng. Bentuk aljabarnya X dan Y. Keterangannya banyaknya kelereng dalam 1 kotak dan 1 kaleng. Oke, lanjut. Di bawah ada Santi. Barang yang di bawah Santi ada 3 kotak. Yang ini 2 kaleng dan 2 buah kelereng. Bentuk aljabarnya adalah 3X, 2Y, dan 2. Selanjutnya ada Jessie. Barang yang di bawah Jessie ada 4 kotak, 1 kaleng, dan 3 kelereng. Bentuk aljabarnya 4X plus 2Y plus 3. Jadi, banyaknya kelereng jika keduanya digabung adalah 7X plus 4Y plus 5Y. Oke, terima kasih kelompok 1. Dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Silakan. Baiklah, saya akan menanggapi dari kelompok 1. Benda yang di bawah 1 kelereng, bentuk aljabar 1, keterangan 1 buah kelereng.
2 kelereng bentuk aljabar 2 dan keterangan 2 buah kelereng. 1 kotak bentuk aljabar 1A atau A. Banyaknya kelereng dalam 1 kotak. 2 kotak bentuk aljabar 2A. Banyaknya kelereng dalam 2 kotak. 1 buah kaleng bentuk aljabar 1B atau B. Banyaknya kelereng dalam 1 kaleng. 2 kaleng bentuk aljabar 2B. Banyaknya kelereng dalam 2 kaleng. Jalan anggur memang tinggi, aku tadi kan dari situ. 1 kotak, Nggak bisa 1 lewat. kaleng bentuk aljabar 2 dan B. Banyak kelereng dalam 1 kotak dan 1 kaleng. Dan di bawahnya Santi, barang yang dibawa 3 kotak, 2 kaleng, 2 kelereng. Bentuk aljabar 3A, 2B, 3A tambah 2B tambah 2. Yesi, 4 kotak, 1 kaleng, 3 kelereng. 4A, B3, dan 4A tambah B tambah 3. Jadi banyaknya kelereng, jika keduanya digabung, adalah 7A tambah 3B tambah 5. Oke, terima kasih Yulia. Beri aplaus untuk kelompok 1 anak-anak. Silakan presentasi untuk kelompok 2. Ya, silakan Zohri. Kami dari kelompok 2 akan menyelesaikan permasalahan nomor 2. Ipin, Karos memberikanmu 3 pensil dan 4 buku tulis. Sudah Karos letakkan di atas meja. Wah, saya sudah punya 2 pensil dan 2 buku tulis. Terima kasih. Ye. Tak apalah, buat cadangan aja. Kau simpan baik-baik ya. Dari percakapan di atas, dapatkah kalian hitung berapa banyaknya pensil dan buku tulis milik Ipin? Misal, pensil sama dengan X, buku tulis sama dengan Y. Pensil dan buku tulis milik Ipin sebelumnya adalah 2X plus 2Y. Pensil dan buku tulis yang dibelikan Kak Ros adalah 3X ditambah 4Y. Maka, jumlah pensil dan buku tulis Ipin sekarang adalah dalam kurung 2X ditambah 2Y tutup kurung ditambah dalam kurung 3X ditambah 4Y dalam kurung. Sama dengan 2X ditambah 2Y ditambah 3X ditambah 4Y sama dengan 2X ditambah 3X ditambah 2Y ditambah 4Y sama dengan 5X ditambah 6Y. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Jangan dimatiin dulu. Siapa yang mau menanggapi dari kelompok 2? Saya, Bu. Oke, Saya, Bu. silakan Eko menanggapi. Saya misal pensil A, buku tulis B. Pensil dan buku tulis milik Ipin sebelumnya adalah 2A ditambah 2B. Pensil dan buku tulis yang dibelikan Kak Ros adalah 3A ditambah 3B. Maka jumlah pensil dan buku tulis Ipin sekarang adalah buka kurung 2A ditambah 2B tutup kurung ditambah 3A ditambah 4B. Ya, Gus. 2A ditambah 2B ditambah 3A ditambah 4B sama dengan 2A ditambah 3A ditambah 2B ditambah 4B sama dengan 5A ditambah 6B. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Dari diskusi kelompok 1 tadi, itu variabelnya X dan Y bisa diganti dengan A dan B. Jadi, barang yang dibawa Santi yaitu 3X plus 2Y ditambah 2. Kemudian yang dibawa Jessi itu 4X ditambah Y ditambah 2. Jadi, banyaknya kelereng yang digabungkan adalah 7X ditambah 2Y ditambah 4. Gitu ya. Kemudian yang untuk kelompok 2 itu juga sama, variabel X dan Y-nya bisa kita ganti dengan A dan B gitu ya. Ya. Kita kembali ke sini.
Jadi, ini permasalahan tadi ya. Untuk paket 1, 5 otak-otak panggang dan 20 otak-otak rebus. Kemudian paket 2 itu 20 otak-otak panggang dan 10 otak-otak rebus. Kelihatan anak-anak ini? Jelas? Kelihatan. Kelihatan, Bu, kelihatan. Suara Ibu jelas ya? Ya. Ya. Kemudian penyelesaiannya kita misalkan otak-otak panggang dengan X, kemudian otak-otak rebus dengan Y. Maka dari paket 1 tadi didapat 5X ditambah 20Y. Kemudian dari paket 2 didapat 20X ditambah 10Y. Menjadi kita jumlahkan paket 1 5X, pakai 2 20X, itu jadi 25X. Kemudian 20Y ditambah 10Y jadi 30Y. Jadi untuk otak-otak panggang itu totalnya ada 25, kemudian untuk otak-otak rebus totalnya ada 30. Paham nggak sampai sini, Nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Kita lanjutkan ya. Ada contoh lain dari bentuk aljabar yaitu 4X plus 9 dikurang 5X dikurang 2. Jadi kita kelompokkan terlebih dahulu suku-suku yang sejenis, yaitu X dengan X. Jadi 4 dikurang 5X terus ditambah 7. Hasilnya negatif X ditambah 7. Kemudian contoh lagi. Di sini ada 2X plus 3Y ditambah 4X dikurang 5Y. Nah, kita kelompokkan terlebih dahulu suku-suku yang sejenisnya. Jadi 2X plus 4X ditambah 3Y dikurang 5Y. Jadi hasilnya 6X dikurang 2Y. Oke, sampai sini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak? Saya. Ya, silakan. Operasi bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan memanfaatkan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif dengan memperhatikan suku-suku yang sejenis. 1. Komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A dengan A dan B bilangan real. 2. Asosiatif. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C dengan AB dan C bilangan real. 3. Distributif. A B ditambah C sama dengan AB ditambah AC dengan AB dan C bilangan real. Oke. Operasi bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan sifat komutatif, kemudian asosiatif, dan distributif. Ya, dengan memperhatikan suku-sukunya yang sejenis. Ya. Oke. Tadi hasil diskusi kelompok kalian jangan lupa di-upload ya di Iya, Bu. Ketua kelompok saja yang melakukan tugasnya. Ya, jangan lupa hasil diskusi tadi di-upload oleh ketua kelompok ke dalam Google Classroom tadi. Oke? Iya, Bu. Silakan sekarang kalian buka di Google Classroom. Di situ ada beri tugas kuis. Ya, silakan kalian buka Google Classroom-nya. Di situ Ibu buat tugas KBM kuis ya. Nah, di sini kalian download. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Kemudian nanti kalian upload lagi tugas kalian sebagai evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini ya. Silakan kalian kerjakan.
Udah ya, silakan kalian oprek lagi tugasnya. Sudah nak, semuanya sudah mengumpulkan tugas tadi nak? Sudah. 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 Oke, bagaimana nak pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, sangat menyenangkan. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa ya, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari materi tentang perkalian bentuk aljabar. Kemudian kalian baca-baca terlebih dahulu materinya yang ada di buku paket kalian. Kemudian sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kalian buka di Google Classroom, itu ada tugas rumah. Oke. Ya, kalian kerjakan, Ibu kasih waktu selama 3 hari. Sip. Ya, Ibu tunggu selama 3 hari itu. Kemudian kalian upload lagi tugasnya di Google Classroom, gitu ya? Oke, Bu. Oke. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Zohri. Oke kawan-kawan, untuk menutup acara pagi hari ini ada alangkah baiknya kita membaca doa menurut cara masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Zohri. Selanjutnya tidak lupa Ibu tak bosan-bosannya menyuruh kalian untuk tetap jaga protokol kesehatan, untuk tetap berdisiplin, kemudian selalu memakai hand sanitizer, mencuci tangan, dan memakai masker, ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Kalau tidak ada keperluan yang penting, jangan keluar rumah ya. Ya. Iya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Oke, terima kasih.